Salah satu produk ROG yang selalu kami tunggu-tunggu update-nya tiap tahun adalah ROG Flow Series. Di sini akhirnya kami berhasil megang Flow X13 yang upgrade speknya cukup di luar nalar. Gak kerasa, kita udah sampai ke generasi ketiga ROG Flow X13, sebuah laptop gaming yang begitu revolusioner. Sampai-sampai kami dulu bingung mau memposisikan laptop ini di mana. Dibilang Ultrabook valid, dibilang tablet 2-in-1 juga valid, tapi dibilang laptop gaming pun tentu valid. Kalau nggak mungkin bermerek Asus ROG. So, ada apa aja yang baru di generasi ketiga ini? Well, akhirnya gue merasakan ada update fisik dan penampilan di beberapa aspek. Ukurannya sekarang sedikit lebih compact, bezel bawah lebih tipis, body dapat finishing baru yang lebih doff dan premium, desain punggung baru, dan akhirnya kita dapat touchpad ukuran lebih luas. Intinya ada beberapa refinement desain minor namun bisa diapresiasi. Sama kayak Flow sebelumnya, tidak ada elemen-elemen RGB di sini. Keyboard pun masih warna putih aja. Sebuah laptop yang sangat low profile, siapa sangka isinya sangat gahar. Sebagai tablet garis miring Ultrabook 2-in-1 ukuran 13 inch, selama 2 generasi terakhir agak tanggung bahwa cuma ada pilihan resolusi Full HD 120Hz 16:10 atau 4K 60Hz. Akhirnya ROG ngasih opsi yang tampaknya paling optimal, yakni QHD 16:10 dengan Dynamic Refresh Rate up to 165Hz. Jadi layar tajam dapet, refresh rate tinggi dapet, akurasi warna tinggi, dan hemat baterainya pun semestinya lumayan. Untuk standar Ultrabook ya ini layar udah melebihi ekspektasi, meski bukan panel mini LED maupun OLED. Nebula display ini terlihat oke dari segala sudut, touchscreen-nya tentu juga support stylus aktif yang termasuk dalam pembelian, namun sayang, sampel yang dikirimkan ke kami tidak ada stylusnya, buat dites. Hitungannya lumayan lah, ini masih realistis dipegang handheld sebagai tablet walau bakal pegel setelah beberapa menit. Kalau disuruh milih antara X13 dan Z13, sampai sekarang gue bakal tetap milih X13 karena enak dipakai di atas meja maupun di pangkuan. Sekedar info, sensor fingerprint yang nyatu sama tombol power di sisi kanan telah lenyap, diganti sensor IR pada webcam untuk login biometric Face ID. Kualitas webcamnya sendiri seperti ini dan dia support resolusi up to Full HD. Lalu, apakah ada kemajuan baru soal percolokan? Di kanan ada USB-C 3.2 10Gbps, support charging PD dan DP, dan USB-A 3.2 10Gbps. Lalu di kiri tentu ada port GPU external XG Mobile andalan, yang di dalamnya juga ada port USB 4 support DP dan PD yang bisa dipakai standalone, satu slot microSD, HDMI 2.1, dan combo audio jack. By the way, karet penutup konektor XG Mobile sekarang permanen ya, katanya biar nggak hilang, tapi jujur gue prefer penutup yang bisa dicopot kayak dulu. Oke, langsung aja kita ke bagian paling menarik dari seluruh sistem Flow X13, yakni CPU dan GPU yang di-upgrade ke Ryzen 9 7940HS berbasis Zen 4 dan RTX 4060 45W yang saat ini dijual di Indonesia. Mestinya ada juga nanti versi RTX 4050 dan 4070, bahkan ada yang sekedar modal IGP Radeon 780M doang. Soal RAM saat ini terbatas di 16GB DDR5 soldered aja, tapi mestinya cukup considering dibantu VRAM 8GB. Dan udah disertai SSD super pendek M.2 2230 PCIe Gen 4 yang bisa di-upgrade sewaktu-waktu. Ryzen 9 7940HS merupakan chip 8-core performa tinggi 35W terbaru dari AMD untuk laptop-laptop gaming ultra portable. Jadi dibanding Ryzen 9 6900HS, bisa diprediksi ada improvement performance per watt dengan daya power maksimal 65W saat turbo. Secara multicore 7940HS mampu head-to-head sama Ryzen 7 6800HX generasi lalu. Luar biasa untuk range daya 45 hingga 65W full performance, terlebih dibanding Intel seri H di laptop-laptop tipis. Nggak usah ditanya lagi, makanya performa konsisten baik dicolok maupun nggak, handal untuk kebutuhan gaming maupun produktivitas. Relatif lancar sekalipun untuk playback footage 4K H265 10-bit di Premiere Pro. Gak lupa, chip ini dilengkapi pula XDNA AI Accelerator untuk kebutuhan AI onboard yang ringan. Meski sudah ada Radeon 780M berbasis RDNA 3 yang kenceng dan bisa dicolok GPU eksternal ROG XG Mobile, ROG Flow yang satu ini telah diupdate dengan RTX 4060 45W RTX Studio Driver yang baru kelihatan efisiensinya di laptop tipis seperti ini. Kami sempat kecewa dengan performa 4060 di laptop ukuran besar, namun di sini terbukti bahwa dia tetap bisa outperform RTX 3060 85W dengan daya up to 60W saja. Jadi untuk gaming AAA 1080p bahkan 2K
selama DLSS nyala, dijamin playable. Sekalipun di sini kami sempat coba cabut charger, dia masih bisa jalanin Cyberpunk setting ultra di kisaran 40 fps. Performa segini tuh next level banget pokoknya buat ukuran laptop 13 inch, lompatan besar dari RTX 3050 Ti tahun lalu. ROG Flow ini pokoknya siap tempur tanpa keberadaan XG Mobile sekalipun. Di sisi lain, Koli nggak kelihatan ada upgrade besar sejak generasi pertama. Kita masih bisa lihat sistem dual heat pipe, dual fan, dan 3 heatsink yang salah satunya buang ke kanan. Tetapi contohnya nggak ada upgrade ke sistem vapor chamber macam Flow Z13. Makanya nggak perlu heran soal suhu CPU dan GPU yang bocor ke permukaan keyboard atas bisa mencapai 47 derajat Celcius di bagian tengah atau sekitar 43 di bagian WASD. Bukan ide bagus untuk kerja berat di atas pangkuan karena akan cukup panas di atas paha. Hebatnya sih dengan suhu setinggi ini pun mereka menolak throttling dan lulus stress test tanpa masalah. Bagian yang selanjutnya terasa ada perubahan ialah keyboard dan touchpad. Pertama, keyboardnya agak naik ke atas sedikit demi ngasih tempat buat touchpad lebih luas dan terasa lebih tactile sedikit ketimbang Flow X13 tahun lalu untuk ngetik sehari-hari. Tombol panah sampai saat ini masih sempit, tapi paling itu aja komplain gue hingga saat ini. Meanwhile, ukuran touchpad jadi hampir 2 kali lebih luas, menjawab komplain di generasi kedua lalu. While kualitas speaker pretty much tidak improve, ukuran baterai saat ini jadi semakin besar di 75Wh tanpa membuat laptopnya lebih berat. Untuk playback YouTube, dia jadi sanggup jalan hingga 12 jam di tes kami, dan untuk main Honkai Star Rail ternyata cuma kuat 1,5 jam aja pakai RTX. Mestinya bisa lebih hemat lagi kalau pure cuma pakai Radeon 780M. Sekedar info, laptop ini memerlukan charger USB PD 130W bawaan untuk mencapai performa turbo maksimal. So, bagi pemilik ROG Flow X13 generasi pertama apalagi yang masih GTX 1650, apakah ini saat yang tepat untuk upgrade? Tentu saja nggak sekedar dapat kenaikan drastis di sisi CPU maupun GPU, tetapi memang ada beberapa aspek quality of life yang diperbaiki untuk menyempurnakan ROG Flow X13. Kami lumayan terkejut sekaligus menyayangkan fakta bahwa hingga detik ini belum ada alternatif ROG Flow yang benar-benar head-to-head dari merek laptop gaming lain. Karena ya jatuhnya ROG masih di atas angin sampai saat ini, monopoli nggak ada saingan produsen yang bikin laptop gaming form factor super compact yang populer. Jadi buat siapapun yang butuh performa setinggi mungkin, fleksibilitas dan modularitas penggunaan luas dalam form factor secompact mungkin, ya beli apalagi kalau bukan ROG Flow gitu. Sekian dulu soal ROG Flow X13 edisi 2023, silakan lanjut mendang-mending di komentar. Gue Mike, stay safe, stay healthy.